Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatoni Dwi Rosadi SPD. Saya mengajar mata pelajaran produktif, teknik dan bisnis sepeda motor di SMK Negeri 1 Kepanjen, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 program studi teknik otomotif di LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja saya. Berikut video praktik pembelajaran saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, saya harapkan kalian tetap sehat, jaga kondisi badan, karena di minggu ini atau di hari-hari ini kalian tetap harus melaksanakan kegiatan pembelajaran. Harapannya kalian tetap sehat, menjaga kesehatan kalian sehingga kalian bisa mengikuti proses kegiatan pembelajaran hari ini atau kegiatan berikutnya dengan keadaan sehat walafiat. Gitu. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini saya buka dan saya mulai, alangkah baiknya kita mempersiapkan tempat kerja kita masing-masing, tempat belajar kita masing-masing. Kemudian kita mempersiapkan baju kita mempersiapkan kerapian kita. Nah, oleh karena itu saya minta tolong ketua kelas untuk berdiri, memimpin teman-temannya untuk menyiapkan teman-temannya, periksa kerapian dan merapikan tempat belajar masing-masing. Oke, minta tolong ketua kelas untuk berdiri, siapkan. Berikan diri siap gerak. Periksa kerapian, mulai. Gerak. 2 kali. 2 kali sudah gerak. Baik, terima kasih. Tempat belajar kalian sudah rapi, kemudian kalian juga sudah periksa kerapian. Kurang satu sebelum kita mulai, kurang semangat. Nah, jadi Pak Fatoni nanti sedikit punya yel-yel untuk kalian untuk menambah semangat kalian hari ini untuk belajar. Nah, yel-yelnya begini. Nah, kalau Pak Fatoni nanti bilang SMK, kalian jawabnya sambil mengepalkan tangan, sambil jawab bisa. Kalau Pak Fatoni bilang Kanesa, kalian bilang tetap dengan mengepalkan tangan, kalian mengatakan hebat. Ya, oke, kita coba. Pertama, SMK Bisa. Kanesa Hebat. Satu kali lagi, SMK Bisa. Kanesa Hebat. Tepuk tangan. Selanjutnya, sebelum kita mulai, salah satu atau ketua kelas boleh untuk memimpin doa dulu. Dengan diri siap gerak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Setelah itu saya akan melakukan absensi terhadap kalian untuk melihat kehadiran kalian masing-masing dan untuk mengetahui siapa siswa yang ingin hadir hari ini. Abian, Ahmad Zainuri, kita akan belajar hari ini materi yang sangat penting di otomotif. Tetapi banyak di antara siswa atau banyak di antara orang-orang di luar sana yang menganggap materi ini sangat remeh-temeh. Dan materi apa itu? Materi tentang sistem pelumasan. Jadi motivasi ke kalian dari Pak Fatoni, ayo hari ini kita belajar sama-sama materi tentang sistem pelumasan ini, sehingga ketika kalian nanti selesai mempelajari materi ini, harapannya kalian bisa memeriksa keadaan oli motor kalian sendiri, yang pertama. Yang kedua, kalian bisa kemudian merekomendasikan, oh ini olinya ganti, oh ini masih bisa digunakan. Itu kalian bisa melakukan sendiri. Yang ketiga, yang paling krusial adalah kalian bisa mengganti oli kalian sendiri.
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dari motivasi Pak Fatoni tadi yang saya berikan, yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya memeriksa oli atau sistem pelumasan. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan sistem pelumasan yang kalian lakukan, itu kalian rekomendasinya apa? Olinya waktunya ganti Pak, atau olinya masih layak dipakai Pak, dan sebagainya. Itu kalian bisa lakukan. Yang ketiga, kalian bisa mengganti sistem pelumasan atau bisa mengganti oli kalian sendiri dengan standar operasional prosedur yang benar. Kemudian untuk penilaian pembelajaran Pak Fatoni hari ini ada 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian kompetensi atau penilaian keterampilan. Yang kedua adalah uji atau penilaian pengetahuan. Gitu ya anak-anak ya. Masih semangat anak-anak? SMK bisa, Reksa hebat. Oke. Selanjutnya, oke, kita sudah mulai akan masuk ke kegiatan alur pembelajaran yang pertama, yaitu pertanyaan mendasar. Sudah? Jika hasil analisis keadaan oli atau minyak pelumas mesin pada sebuah sepeda motor menunjukkan keadaan oli atau minyak pelumas mesin sangat jauh dari kebutuhan standar, apa yang harus kalian lakukan atau apa rekomendasi Anda? Ganti. Oke. Dari jawabannya Zen tadi, saya menyambung dari pertanyaan saya pertama. Kalian semua pernah mengganti oli motor kalian masing-masing, walaupun dengan berbagai cara, dibawa ke bengkel atau digantikan orang tuanya dan sebagainya. Nah, pertanyaan Pak Fatoni sekarang, untuk kalian tiba-tiba waktunya diganti olinya, dasar kalian mengganti oli itu biasanya Wahyu 1 bulan sekali. Oke, pakai patokan 1 bulan. Akhirnya Pak, seingatnya 1 tahun, 1 tahun sekali ganti. Oke, ada lagi. Dari kilometernya Pak. Oke, dari kilometer, kan? Nah, kita nanti akan belajar tentang itu nah. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya memeriksa sehingga kalian nanti punya dasar. Jadi tidak pakai dasar seingatnya, itu enggak, pakai dasar bulan, itu pun juga masih salah. Kenapa? Untuk mengganti oli, standar operasional prosedur yang tepat harus menggunakan kilometer. Harus menggunakan kilometer. Nah, berapa kilometer? Kita pakai standar operasional prosedur dari industri itu adalah 2000 km sekali bandingan. Yang kedua, kita akan mendesain penyelesaian produk. Nah, produknya kita ini apa sih? Nah, produk kita nanti adalah kalian bisa menentukan prosedur penggantian oli yang benar itu seperti apa. Mulai dari pemeriksaan sampai selesai oli diganti itu prosedurnya seperti apa. Itu nanti yang kalian hasilkan sebagai proyek kalian masing-masing di dalam kelompok. Nah, yang berikutnya adalah mendesain produk. Nah, sebelum kalian nanti mendesain produk, saya akan menayangkan sebuah video tentang prosedur penggantian oli mulai dari awal sampai terakhir. Nah, Pak Fatoni minta silakan disimak baik-baik videonya, silakan dilihat baik-baik videonya. Nah, kemudian kalian bisa jadikan sebagai bekal kalian nanti melakukan kegiatan praktik. Itu ya anak-anak ya. Oke, saya play untuk untuk videonya, silakan di. Berikut tadi adalah video pembelajaran atau
Jadi tadi mungkin ada yang bisa menentukan mulai dari awal memeriksa caranya seperti apa? Bagaimana? Stick oli. Nah, tujuannya melihat stick oli itu tujuannya apa? Melihat apa? Kekentalan bisa. Terus lihat apa? Standar oli jika melengkapi. Ya, jadi di situ tadi kan ada apa namanya batas atas dan batas bawah ya. Nah, paham? Ini. Oke. Yang berikutnya kita akan menjadwalkan pembuatan atau penyelesaian produk. Nah, sebelum kita menjadwalkan penyelesaian produk, Pak Fatoni kemarin sudah membagi 4 kelompok. Nah, di sini kan ada 15 anak ya. Nah, jadi silakan setelah ini membagi atau menuju ke kelompoknya masing-masing. Jadi nanti ada yang 4, ada yang 3. Nah, saya tentukan nanti ini di sini adalah kelompok 1, di sini adalah kelompok 2, di belakangnya kelompok 1 ada kelompok 3, di belakangnya kelompok 2 nanti ada kelompok 4. Silakan berkumpul membentuk sebuah lingkaran. Gitu ya. Oke, silakan saya kasih waktu 2 menit untuk berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Saya kasih nah, ini pas ini. 4 kelompok 1 angkat tangan. Ini, kelompok 2, kelompok 3, 4. Ya, oke. Sudah terbagi dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang saya minta perwakilan kelompok 1 anak saja maju ke depan untuk mengambil materi dan LKPD kalian yang kalian gunakan untuk nanti praktek. Oke, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD. Baik, sebelum nanti memberikan atau menjadwalkan pekerjaan dalam bentuk memberikan alokasi waktu, silakan saya kasih kesempatan waktu untuk membaca dulu jobsheet atau LKPD kalian masing-masing, dilihat apa yang harus kalian nanti kerjakan. Oke, silakan dilakukan. Oke, di LKPD nanti itu ada langkah pemeriksaan yang tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang ada di video tadi. Kemudian ada rekomendasi dan yang ketiga adalah penggantian atau prosedur penggantian oli. Nah, sekarang Pak Fatoni ingin membahas yang prosedur memeriksa dulu, memeriksa oli. Nah, Pak Fatoni punya waktu 10 menit untuk proses pemeriksaan oli ini. Nah, tugas kalian adalah dari langkah-langkah pemeriksaan oli atau sistem pelumas tadi yang ada di LKPD kalian masing-masing, berikan alokasi waktu sesuai dengan jumlah alokasi waktu yang sudah saya berikan. Proses kelompok 3. Nah, sudah ya? Oke. Lihat dulu. 10 menit untuk dua pekerjaan. Iya, Pak. Ini untuk pemeriksaan apa ke kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas itu berhubungan dengan jumlah. Jadi melihat ketinggian oli tadi yang seperti yang dicontohkan di video. Kalau kualitas melihat ke kentalan olinya. Itu ya. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4 sudah. Alokasi waktunya. Baik, sudah sesuai dengan waktunya 10. Oke, kelompok 1 sudah selesai juga, kelompok 2 juga sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai sesuai dengan alokasi yang kalian bagi tadi di masing-masing job, berikutnya kita akan melangkah ke alur kegiatan pembelajaran yang berikutnya, yaitu saya nanti akan
jadi begini nanti Pak Fatoni setelah ini akan memberikan kesempatan kalian praktik di unit kalian masing-masing. Ya. Nah, kelompok 1 nanti akan praktek di unit New Z yang sebelah sini. Kelompok 2 nanti akan praktek di Genio. Kelompok 3 nanti akan praktek di BIT. Kelompok 4 nanti agak sedikit mendorong ya. Terus New Z dari sana. Nah, nanti silakan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan kuantitas dan pemeriksaan kualitas oli. Ya. Nah, nanti waktu yang saya berikan hanya 10 menit sesuai dengan alokasi yang sudah kalian berikan di job kalian masing-masing. Bisa dipahami ya, anak-anak ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan menuju ke unit masing-masing untuk melakukan pengerjaan pemeriksaan sistem pemeriksaan. Oke, saya kasih kesempatan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Alat dan bahan sudah saya berikan, sudah saya persiapkan di toolbox. Silakan dibawa langsung ke unitnya untuk melakukan pemeriksaannya saja. Oke, yang pertama job sheet-nya mana? Oke, kalian akan pertama memeriksa apa tadi? Jumlah ya? Nah, kuantitas. Kalau kuantitas memeriksanya pakai standar ketinggian. Nanti silakan dilihat ketinggiannya berapa, ditulis di hasil pemeriksaan. Oke ya? Oke, hanya sekedar mengingatkan kembali, jadi proses praktek ini silakan dilakukan bersama-sama karena nanti akan juga saya lakukan penilaian untuk ujian untuk penilaian keterampilan. Oke, silakan dilanjutkan untuk penilaiannya. Bisa anak-anak? Oke. Nah, ada nanti yang nulis ya hasilnya seperti apa. Ada 2 pemeriksaan jumlah sama pemeriksaan dalam. Ada masalah? Tidak ada. Langsung aja ditulis di jobnya masing-masing hasilnya seperti apa. Sudah melakukan pemeriksaan semua? Sudah ya. Nah, kalau sudah melakukan pemeriksaan, sekarang kita lanjut untuk merekomendasikan di job sheet kalian masing-masing. Itu ada kolom untuk merekomendasi. Nah, di situ silakan direkomendasikan oli kalian, oli kendaraan yang kalian periksa itu bagaimana, masih layak digunakan atau waktunya diganti. Oke, silakan ditulis. Nah, di situ ditulis keadaannya seperti apa, rekomendasinya apa. Baik, kelompok 1 sudah melakukan rekomendasi. Rekomendasinya apa kelompok 1? Rekomendasinya apa? Oke, rekomendasinya harus diganti kelompok 1. Kelompok 2 silakan disampaikan. Sudah diganti karena sudah kurang dari batas bawah garis oli. Oke, waktunya diganti karena sudah berada di batas bawah sedikit oli. Kelompok 3 Diganti
harus diganti. Oke, kelompok 3 juga harus diganti. Kelompok 4 harus diganti karena sudah di bawah standar ketinggian. Baik, selanjutnya jika memang seluruh kelompok rekomendasinya adalah mengganti oli, maka Pak Fatoni sekarang akan memberikan kalian waktu selama 15 menit untuk melakukan prosedur penggantian oli. Ya, minta tolong diperhatikan dulu, menghadap ke Pak Fatoni dulu. Ya, prosedurnya hampir sama dengan prosedur yang kalian lihat di video tadi. Ya, yang pertama silakan dilepas baut tap oli yang berada di bawah. Kemudian silakan dikeluarkan olinya. Setelah itu kalau sudah selesai, sudah keluar semua olinya, silakan dipasang kembali untuk baut tapnya. Bisa dipahami dari sini? Kalau sudah selesai, baru pindah ke bagian atas. Stik yang kalian periksa tadi, stik oli yang kalian periksa, kalian lepas menggunakan alat yang sesuai, barulah kalian melakukan pengisian oli. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan dilakukan prosedur penggantian oli. Oke. Stik olinya gimana? Oke. Pastikan bahwa oli sudah keluar semuanya sehingga nanti tidak ada oli yang tertinggal di dalam. Kencang bautnya karena itu sangat beresiko untuk lepas itu baut tapnya. Sudah? Oke, kalau sudah selesai, olinya sudah saya siapkan di unit masing-masing tadi. Silakan diisikan olinya. Diamankan terlebih dahulu. Atau dibiarkan di situ dulu nggak apa-apa, Indra. Nanti kalau misalkan untuk untuk oli yang nanti tumpah di pengisian bisa kamu taruh di situ, nanti jatuh di situ. Hey. Silakan diisikan.
Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok sudah? Oke. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3 juga sudah selesai. Kelompok 4 sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, saya minta tolong untuk alat dan bahan termasuk juga limbah oli yang kalian keluarkan tadi, silakan ditaruh di masing-masing samping toolbox. Baik, tetap di tempat dulu, tetap di unit masing-masing dulu. Sudah ya? Oke, kalian masing-masing sudah melakukan kegiatan penggantian oli. Nah, kita lanjut ke kegiatan alur pembelajaran yang berikutnya, yaitu menguji hasil. Nah, menguji hasil ini seperti ini ya. Kalau kita kemarin pernah mengganti oli, ya kita mengganti baterai, maaf, kita pernah mengganti baterai. Nah, sebelum kita ganti baterai, tegangannya kurang dari 12. Nah, kegiatan praktek kalian bisa dikatakan berhasil jika ketika kalian lakukan, setelah kalian lakukan penggantian baterainya menjadi tegangannya menjadi 12. Nah, gitu ya. Nah, apa yang kalian lakukan sekarang juga harus kalian buktikan bahwa kalian berhasil. Melalui apa? Melalui kegiatan menguji hasil praktek. Nah, mengujinya bagaimana? Mengujinya adalah dengan cara kalian melakukan pemeriksaan ketinggian stik oli dan melakukan pemeriksaan kekentalan. Nah, jadi silakan setelah ini lakukan langkah untuk memeriksa atau menguji pekerjaan kalian masing-masing. Oke, kelompok 3 bagaimana hasilnya? Dapat, Pak. Sudah pas ya? Sudah berada pada ketinggian yang cukup. Kelompok 2 sudah ya? Sudah. Sudah? Kelompok 3 sudah? Oke, kalau sudah selesai silakan kembali ke tempat duduk kelompoknya masing-masing dulu. Oke, silakan kembali ke tempat duduk kelompoknya masing-masing dulu. Kegiatan kalian tadi. Yang terakhir kita akan melangkah ke kegiatan yang terakhir di pembelajaran, yaitu kegiatan evaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, Pak Fatoni ingin bertanya dulu ke kalian dari kegiatan dari serangkaian kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan tadi melalui kegiatan praktik tadi, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Ya, Wahid. Kan juga motor saya Terus ya. motor ayah saya nanti Ya. kalau misalnya ganti oli yang sama bisa. Oke. Jadi ada pertanyaan nih. Ya, didengarkan untuk teman-teman yang lain. Jadi dari Wahid tadi ada pertanyaan. Motor saya bebek, motor ayahnya metik. Nah, bisa nggak oli yang saya gunakan untuk mengganti motor saya bebek tadi juga dilakukan penggantian juga di metik? Ada yang bisa jawab? Sama Pak, karena olehnya sama. Bisa ya. Kesimpulannya bisa. Karena alasannya karena bahan olinya sama. Untuk bebek juga bahannya sama, untuk metik juga bahannya sama. Itu ya. Oke, Zen mengatakan bisa karena bahannya sama. Ada lagi yang mau jawab? Tidak. Tidak bisa. Kenapa alasannya? Oke, karena zat kandungannya berbeda antara oli untuk bebek dan oli untuk metik yang berbeda. Oke, Pak Fatoni ingin menambahkan. Jadi begini anak-anak. Kalau kalian lihat, sebentar ya saya ambilkan dulu contoh kodenya. Nah, ini kalau kalian lihat dari kemasannya, ya dari kemasannya, di sini ada gambar metik. Ya, ini
paling bawah sendiri 10W 30 api SL Jaso MB. Ada lagi untuk oli yang diperuntukkan unit bebek itu pakai standar MA. Jadi sama, kandungannya sama, tapi di sini tulisannya MA. Diperkuat juga dengan kode ini. Nah, di sini paling kelihatan tulisannya MB. Ya, kalau motor bebek itu MA. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah kalau dilihat dari konstruksi pemindah tenaganya antara matic dan bebek itu ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari sisi kalau bebek atau sport itu koplingnya basah. Kenapa kok basah? Karena koplingnya terendam oli. Paham kan ya? Kalau matic dia menggunakan konstruksi koplingnya kopling kering karena dia memanfaatkan fan belt, memanfaatkan sabuk. Jadi olinya ini tidak terendam koplingnya ini tidak terendam oli. Nah, pasti karena konstruksinya berbeda, pasti zat aditifnya juga berbeda. Bisa dipahami ya? Jadi kesimpulannya, boleh nggak oli matic dipakai di oli bebek? Tidak bisa. Kenapa? Yaitu tadi oli matic dia tidak ada anti-slipnya. Ketika kalian masukkan ke motor bebek, pasti nanti akan memperbesar selip. Ya, karena apa? Tidak ada anti-slipnya. Paham ya? Oke, jadi kesimpulan dari pertanyaan Wahyu tadi tidak bisa. Jadi kita tetap harus menggunakan oli sesuai dengan spesifikasi. Itu ya. Oke. Itu ya. Oke. Terima kasih tepuk tangan buat kalian semua. Oke, evaluasi kegiatan pembelajaran ini sudah kita lakukan. Selanjutnya saya minta kalian kembali ke tempat duduk yang awal tadi, yang klasikal bersaf tadi. Silakan kembali. Silakan link Google Form-nya sudah saya bagikan di grup WhatsApp kalian. Silakan dibuka langsung untuk tes pengetahuan. Silakan langsung, kalau bisa login, bisa langsung masuk, silakan langsung dikerjakan. Untuk jawabannya nanti akan masuk di sistem. Nah, kalian nanti silakan link Google Form-nya sudah saya bagikan di grup WhatsApp kalian. Silakan dibuka langsung untuk tes pengetahuan. Silakan langsung, kalau bisa login, bisa langsung masuk, silakan langsung dikerjakan. Untuk jawabannya nanti akan masuk di sistem. Itulah nanti yang saya jadikan sebagai nilai pengetahuan. Bisa semua? Oke. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran ini, saya ingin ada beberapa anak, 1 atau 2 anak, menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan referensi belajar. Ya, Afin, saya bisa mengajar di sini juga, tidak perlu bawa. Oke, Afin. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, dari Afin, dia sudah bisa mengganti oli sendiri, tidak perlu dia dibawa ke bengkel. Ada yang lagi yang mau menyampaikan? Wahyu Bisa mengetahui kapan oli harus ganti dan itu batas standar oli. Oke, itu yang terpenting. Jadi 2 refleksi pembelajaran tadi saya tambahkan untuk refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Dari
Jadi dua hal yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu adalah kunci, adalah inti dari kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi harapannya ketika nanti kalian keluar, ketika kalian nanti kembali ke rumah, kembali ke masyarakat, kalian bisa setelah mempelajari sistem pelunasan ini, kalian bisa memeriksa keadaan oli kalian masing-masing, keadaan oli kendaraan kalian masing-masing. Yang kedua, kalian bisa mengetahui ukuran standar. Jadi dari pertanyaan yang terakhir tadi itu sangat-sangat membantu sekali. Oh ternyata di luar sana itu banyak sekali kan yang mengganti oli itu ngawur. Oli metik ditaruh di bebek ditaruh di sport dan sebagainya. Padahal kandungan olinya berbeda. Nah dari sini saya berharap kalian juga gitu. Oh ternyata kalian sudah paham gitu kan. Jadi ternyata oli yang diperuntukkan untuk metik nggak bisa digunakan untuk bebek. Begitu pula sebaliknya. Jadi oli itu ada standar masing-masing yang digunakan untuk kendaraan pada spesifikasi bebek. Begitu pula sebaliknya. Jadi oli itu ada standar masing-masing yang digunakan untuk kendaraan pada spesifikasinya masing-masing. Itu yang perlu kalian pahami. Itu ya anak-anak ya. Oke, yang berikutnya sebelum saya tutup, minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi yang tidak kalah pentingnya dari sistem pelunasan. Apa itu materinya? Materinya adalah sistem pendingin. Harapan saya sebelum pembelajaran minggu depan kalian laksanakan, kalian coba baca-baca materinya di Google Drive. Agar ketika kalian datang ke sekolah kalian tidak seperti gelas kosong. Jadi kalian sudah terisi tentang sistem pendingin itu, kita bisa belajar bersama-sama. Gitu ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Saya minta tepuk tangan kalian semuanya. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelumnya kita berdoa. Sebentar ini kita masing-masing berdoa mulai. Terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini, perhatiannya hari ini. Saya harapkan kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian.